Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sekali-sekali di Bapak sebuah tadi aman ya? Siap, ya. Ini kita biasa berapa menit Pak? Bisa berapa menit? 10 menit ya? Atau berapa? Lebih? Boleh 7 menit? Atau 70 menit? Insya Allah kita pada malam ini menunaikan salat pada tarawih secara berjamaah. Semoga Allah memberikan amal kita dari awal Ramadan hingga hari ini dan sampai selesai bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan 10 Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, yang mana hari-hari ini adalah hari-hari mendekati garis finish atau selesainya kita di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Radiya anhu rajulun man adraka syahr Ramadan thumma sadaqa falan yughfar lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi seseorang yang memasuki bulan Ramadan kemudian Ramadan meninggalkannya sedangkan dia belum diampuni dosa-dosanya. Maka coba kita mengenai hadis ini. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka. Berarti apa di sini? Wanti-wanti kepada kita agar tidak mendapatkan kehinaan sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 10 akhir bulan Ramadan. Jadi di malam 10 akhir bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyi lailatul qadr wa ma aquluha fiha?" Qala, "Quli Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Kata Aisyah radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui apa itu Lailatul Qadar, apa yang aku katakan di hari itu atau di malam itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, berdoa, ucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunkanlah aku." Ini sekitar 4 kalimat. Ini merupakan jawabul kalim atau mukjizat Rasulullah SAW ketika beliau bersabda pada singkat tapi maknanya luas. Jadi gampang, mudah diamalkan. Mungkin dari Bapak sudah hafal ya tentang doa ini. Dan dianjurkan ada yang mau hafal di sini. Coba ulang ya. Dan mungkin Bapak bisa mengulangi kata Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai keampunan, maka ampunkanlah aku. Ya. Di sini kita dalam sudut kita, dalam apapun aktivitas kita sehari-hari, maka cobalah terus menerus ucapkanlah ini, karena
Ini mudah dan berfaedah besar sekali. Dan kemudian hari ini sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, dan ada beberapa amal yang kita dianjurkan, beramal-amalan yang lebih dianjurkan dari hari-hari yang lain, gitu. Seperti contohnya di malam 10 akhir bulan Ramadan ini terdapat banyak keutamaan. Yang pertama, Nabi SAW lebih bersemangat dibanding 20 hari Ramadan pertama. Jadi Ramadan 10 hari terakhir beliau semangatnya berbeda antara 20 hari pertama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 10 shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke 10 hari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarung beliau, diikat pinggangnya. Wa ahya laylahu, dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga istrinya. Jadi yang dimaksud dengan syadda mi'zarahu, mengikat sarung pada pinggangnya, yaitu adalah tidak menggauli istrinya. Jadi Rasulullah SAW fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menandakan bahwa Rasulullah SAW tetap menggauli istrinya di 20 hari malam pertama, tapi tidak menggauli istrinya di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian wahya lahu, dan menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya yaitu ya dengan membaca Al-Quran terutama. Dan di sini ada dua pendapat. Yang pertama, wahya lahu, Rasulullah SAW bergadang pada malam-malam Lailatul Qadar, malam 10 akhir Ramadan. Tetapi ada yang mengatakan sedikit tidur, mengurangi tidurnya. Karena Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang ingin sama langsung untuk membaca Quran tanpa tidur. Kata Rasulullah SAW, "Inni atqakum bi Rabbi wa akhsyakum ila Allah." Kata Rasulullah SAW, lebih bertakwa daripada kalian, dan aku lebih takut kepada Tuhanku. Kata Rasulullah SAW, walakinni ana wa usalli. Aku tidur dan sholat, aku tidur dan beribadah yang lain, gitu. Jadi mungkin dengan sedikit-sedikitnya kita tidur akan bisa meningkatkan kualitas semangat kita dalam beribadah, karena kita sudah ngecas ataupun istirahat dan kembali beraktivitas atau beribadah kembali. Dan kemudian yang kedua adalah di dalam 10 akhir bulan Ramadan terdapat suatu malam yang seperti kita tahu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan, yang mana itu kalau kita analogikan waktunya adalah 84 tahun. Wah, insyaallah satu malam sekarang 83 ya, kurang lebih lah, 83 84 lah ya. Seumuran. Gitu kan? Kita bagi aja tuh, satu malam biasanya ada 10 jam, ya biasa 10 jam lah. 1 jamnya sudah dengan 8,4 tahun lah ya, kayaknya kurang lebih lah. Belum nanti dijadikan berapa menitnya, terus berapa detiknya. Jadi detik demi detik, waktu demi waktu di malam itu adalah malam yang sangat-sangat berharga bagi kita. Kemudian datang Nabi SAW, dan ini merupakan
suatu ancaman, motivasi dan ancaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahr qad hadarakum. Wa fi hadis Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah diriwayatkan, inna hadha ash-shahr qad hadarakum wa inna fiha lailatun khairun min alf shahr. Man harramaha faqad harrama khairu kullu wa la yahrumu khairaha illa al-mahrum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang bulan di mana ada satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi dari malam itu, barang siapa yang terhalangi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhalangi di malam itu, faqad harrama khairu kulluhu, maka bagi dia terhalanglah semua kebaikan, semua kebaikan. Bayangkan, ini suatu ancaman yang besar sekali, semua kebaikan, yang menandakan bahwa orang yang terhalangi untuk beribadah, untuk berquran, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa malam itu, karena terhalangi diterima oleh Allah, maka merupakan orang-orang yang sangat merugi besar. Dan diakinkan atau ditekankan di kalimat selanjutnya, wala yahrumu khairaha illa al-mahrum, dan tidak akan terhalangi dari kebaikan malam itu kecuali orang-orang yang benar terhalangi. Jadi benar-benar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sekarang kita bersiap dan membersihkan hati kita, banyak beribadah dengan ikhlas dan berdoa semoga Allah mendapatkan dan memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa amal yang insyaallah amalan ini jadi pegangan kalian tatkala di 10 malam terakhir. Yaitu yang pertama adalah i'tikaf. Yang seperti kita tahu bahwa i'tikaf luzum, kata Syekh Saudi, ada lupa namanya. Seperti kata dia, 4 amalan yang kalian bisa pegang di 10 malam terakhir. Yang pertama i'tikaf. I'tikaf itu menyendiri di masjid, mungkin yang bisa 10 hari, atau yang mungkin berhalangan bisa di malam-malam ganjil, ataupun yang nggak bisa itu lagi mungkin di 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari. Mungkin usahakan semaksimal mungkin kita menyendiri, berlepas dari semua aktivitas kita yang apa istilahnya untuk dunia ini gitu. Yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seperti katakan syahrul Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bulan ini bulan Al-Quran. Para salaf mereka banyak yang berlomba-lomba untuk menghantarkan Al-Quran. Mungkin ada yang 3 kali hatam, 4 kali hatam, bahkan sehari hatam. Mungkin bagi kita ya cukuplah 1 kali minimal. 1 kali minimal berarti juz per hari. 2 lembar setiap sholat waktu. Setelah subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, isya 2 lembar, 1 juz. Mudah insya Allah, asal konsisten. Amalan yang ketiga adalah qiyamul lail, berbanyak qiyamul lail atau salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan salat
malam dengan landasan iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya. Tempat pemerintah ini 1 tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang amalan keempat adalah doa. Berbanyaklah doa. Doa yang seperti kata kita tadi ucapkan, berbanyak doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Jadi intinya ada 4. Pertama adalah i'tikaf, yang kedua adalah qiraatul Quran atau membaca Al-Quran, yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam, yang keempat adalah doa. Berbanyaklah berdoa. Sekian ya, insyaallah bermanfaat. Wah, ada banyak. Nanya nanti jadi. Tanda-tandanya. Biasanya ciri-ciri orang yang mendapatkan, jadi ada kira-kira ciri-ciri yang seperti terlihat dari fenomena alam, ada juga yang dari diri kita sendiri gitu. Jadi fenomena alam salah satunya adalah mungkin paginya cerah, terus nggak mendung dan nggak panas biasanya gitu. Dan malamnya juga nggak apa sih istilahnya, nggak gelap-gelap banget gitu kan. Itulah. Terus yang kedua dari diri kita, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar fix tahun depan dia lebih baik daripada tahun ini. Itu fix itu. Orang yang dapat Lailatul Qadar tahun depan lebih baik kualitasnya daripada tahun ini. Kita lihat aja dari tahun depan. Insyaallah. Itu juga mungkin. Lagi kita ingin tahu pengalaman Bang Ivan selama di Madinah dalam menjalani malam-malam Lailatul Qadar di sana. Bagaimana suasananya, kondisinya di Madinah? Kalau untuk Anda pribadi ya, Anda belum mengalami. Soalnya tahun pertama Anda libur sebelum Ramadan. Tahun kedua dipulangkan sebelum Ramadan. Tahun ketiga ada cuti, betul-betul corona. Tapi garis besarnya yang teman-teman mungkin mengalami itu mereka pasti menghidupkan malam-malamnya. Itu pasti entah mungkin ikut kajian, tadarus gitu kan. Mungkin ada yang umroh di sana gitu. Sebenarnya sih banyak hal-hal yang istilahnya bisa dilakukan untuk di sana kan juga banyak anak-anak yatim atau anak-anak ibu-ibu yang mungkin kurang mampu, kita bantu gitu. Gambaran besarnya. Semoga kita bisa insyaallah kasih kesempatan Allah SWT untuk bisa menghabiskan 10 akhir bulan Ramadan di Madinah atau di Mekah insyaallah. Amin. Ya, cukup sekian insyaallah. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.